Baik, mari kita buka pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala anugerah, segala kesempatan, segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sungguh semuanya amat baik untuk kehidupan kami. Kalau juga Tuhan mempercayakan anak-anak dalam keluarga kami, semua adalah karena anugerah Tuhan. Semua adalah karena Tuhan mempercayakan kepada kami. Kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan berbicara dan mengajari kami. Karuniakan kami hati yang lembut untuk kami boleh menangkap firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini saya kembali diberi tugas. Harusnya Pak Budi yang bertugas hari ini, tapi Pak Budi harus membawa firman di anak-anak muda di youth, jadi saya diminta untuk menggantikannya. Ya. Baik, tema kita adalah mendidik anak sebagai warisan ilahi. Ya. Ayatnya Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya. Alkitab berkata, mendidik orang muda, didiklah orang muda, bukan didiklah orang tua. Ya. Jadi yang dididik itu orang muda dan orang yang masih pada masa mudanya. Kalau di dalam Mazmur pasal yang ke 107 ayat yang keempat, ya tentang anak panah di tangan pahlawan itu, ya. Anak-anak itu diumpamakan oleh Alkitab, oleh penulis kitab Mazmur itu sebagai anak panah, ya. Itu kan senjata pada zaman dulu, ya, senjata perang pada zaman dulu, ya. Kok tidak diumpamakan sebagai pedang atau tombak atau perisai atau senjata-senjata lain yang pada waktu itu, karena waktu itu belum mengenal bom atom, belum mengenal tank, belum mengenal. Jadi senjatanya senjata yang tradisional, yang masih bisa, yang umum digunakan pada waktu itu. Padahal kalau kita melihat anak panah itu pada waktu itu cuma terbuat dari sebatang kayu yang diambil dari hutan, kemudian dipotong-potong, dibelah-belah, dikecilkan, ya. Jadi lalu ujungnya dikasih pemberat, itu biasa terbuat dari entah tulang, entah besi, potongan besi. Lalu di ujungnya untuk penyimbang itu biasanya dari bulu-bulu, ya, untuk supaya dia jalan lurus, ya. Ya, walaupun anak panah ini kelihatannya sederhana dibandingkan dengan pedang yang bahasa Jawanya mingit-mingit. Yang kalau kita kesentuh aja, waduh, kayaknya ke Mesir gitu, ya. Wah, itu kalau nyentuh itu bisa melukai gitu. Itu ya sangat tidak berarti. Apalagi kalau kita bisa membayangkan orang bertempur menggunakan anak panah versus pedang, ya, menang pedangnya, ya. Atau tombak yang bisa menjangkau kira-kira 2-3 meter musuh di depannya, ataupun bahkan bisa dilemparkan yang bisa digunakan dengan jarak jauh juga, ya. Diumpamakan seperti anak panah, ya. Kalau anak-anak itu diumpamakan seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, saya bersyukur Tuhan membuat atau mengumpamakan anak-anak itu seperti anak panah. Anak panah itu adalah senjata yang walaupun kelihatannya tidak mengerikan, kelihatannya sederhana, namun itu justru senjata yang paling mematikan di antara senjata-senjata lain. Karena anak panah bisa dilontarkan dari jarak jauh dan bisa tembus beberapa lapis kayu. Kalau perisai itu ternyata
ya. Waktu itu teknologi pembuatan senjata sudah bisa membuat busur senjata yang busur panah yang bisa melontarkan anak panah itu meluncur dan menembus papan kayu. Wah, itu sudah dahsyat ya, paling mengerikan. Bentuknya sederhana tapi mengerikan. Anak-anak kita itu mungkin kalau sekarang anaknya masih kecil-kecil, lucu-lucu gitu, masih sederhana. Tapi Alkitab berkata itu anak panah. Cuma anak panah ini akan melesat kena sasaran itu tergantung sama pemanahnya, ya. Sama siapa yang sedang mempersiapkan anak panahnya. Kalau pemanahnya itu tidak tidak tangkas gitu, ya, tidak pinter, ya itu akan meleset. Dan yang luar biasanya adalah anak panah itu senjata yang bisa dikatakan sekali pakai. Begitu dilontarkan, kita sudah tidak bisa mengambil lagi. Kalau dilontarkan dan meleset, maka sudah tidak bisa di-cancel. Ditunda, di cancel, dibatalin lalu diulang, itu gak bisa. Sekali meleset hilang. Demikian pula kalau begitu anak-anak kita. Kalau papa mama di sini tidak lihai, tidak serius, tidak sungguh-sungguh membidikkan anak-anak panah ini, maka sekali dilepaskan susah sekali untuk kita bisa menangkap kembali. Oleh karena itu, mumpung anak-anak kita masih kecil-kecil atau anak saya sudah remaja, masih bersama dengan kita, ya, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Bapak Gembala selalu berkata tidak ada kata terlambat dalam mendidik anak dalam Tuhan. Ya, saya setuju dengan pernyataan ini. Kalaupun anak-anak kita sudah besar, tidak ada kata terlambat. Di Alkitab itu Musa itu mulai mengenal Tuhan itu umur 40 tahun. 0 sampai 40 tahun dia disuruh menyembah dewanya orang Mesir. Ya, kalau kita belajar lihat film Musa itu, ya, itu waktu kecil karena dia dididik secara orang Mesir. Alkitab juga berkata dia dididik, dibesarkan menurut hikmat orang Mesir. Jadi dia dikenalkan sama ini dewa tertinggi orang Mesir. Ini dewa ini. Kalau kamu supaya menang perang, kamu harus kenal sama dewa ini. Kalau supaya rakyatmu makmur, kamu harus kenal dewa ini. Dia belajar itu. 40 tahun sampai peristiwa terjadi dia pergi, baru dia kenal Tuhan. Dia tanya, siapakah engkau? Akulah Allah ayahmu, Allah nenekmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi tidak terlambat, 40 tahun masih bisa dibentuk, ya. Di dalam Alkitab juga Abraham itu dipanggil Tuhan kira-kira umur berapa ya? 75 tahun kalau nggak salah. Sudah tua. Selama hidupnya dia menyembah dewa orang Mesopotamia, orang sekitar Irak, ya. Lalu dia merasa ada sesuatu yang nggak seret, tapi ada suara yang tidak terdengar dengan telinga mungkin, tapi suara itu jelas menyuruh dia meninggalkan tempat kelahirannya. Dan sejak itu dia mengikuti itu, dan kita kenal itu adalah Yahweh, ya, Yehova yang memanggil Abraham. Padahal sudah umur kakek-kakek loh itu, walaupun waktu itu belum punya anak. Tapi tetap tidak ada kata terlambat. Jadi bagi kita tidak ada kata terlambat. Tapi ingat, kata-kata ini bukan dimaksud untuk membius kita, ya, sehingga kita berkata, tidak terlambat ya. Kalau begitu aku mulai besok boleh. Kan gak terlambat. Aku mulai minggu depan boleh. Kan gak terlambat. Oh, apalagi tahun depan. Anak ini gak usah dia kasih tahu. Nanti kalau sudah gede juga tahu sendiri. Ya,
Jadi itu rumus kita. Nah, kita tidak mau menggunakan kata-kata ini untuk menina bubukkan kita sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Kata-kata ini disampaikan supaya kita semangat. Oh iya, anakku sekarang sudah remaja. Ya, apakah sudah terlambat? Oh, tidak ada kata terlambat, karena ada kasih karunia di dalam Tuhan, sehingga itu akan menolong kita. Oleh karena itu, mari kita bertobat sekarang dan mari kita lakukan untuk anak-anak kita, ya. Atau bahkan kalau ibu anak sudah punya cucu, untuk cucunya kapan? Jangan nunggu besok, jangan nunggu bulan depan. Sekarang mari kita bertobat. Mari kita kembali hati kita untuk kita sungguh-sungguh melayani anak-anak. Ya. Orang muda. Jadi kata kuncinya di sini orang muda. Kalau orang muda itu dididik menurut jalan yang patut baginya, ya, jalan apa yang paling patut bagi anak-anak kita? Jalan apa? Ya, pasti jalan kebenaran, ya. Firman Tuhan itu yang patut bagi dia. Ya. Kalau mereka kita didik menurut jalan itu, Alkitab berkata pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kalau anak-anak dipersiapkan dengan baik, kita membidikkan dengan tepat, begitu dia meluncur pasti kena. Pasti kena, ya. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, Allah mendelegasikan otoritas kepada orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan melatih mereka hidup sesuai dengan jalan yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, bukan menurut keinginan daging atau dunia ini, atau menurut keinginan kita. Kadang-kadang kan kita itu punya keinginan-keinginan, ya kan? Saya pengennya seperti ini, saya pengennya anak saya itu seperti ini. Pada kenyataannya belum tentu itu nyambung, ya. Dulu waktu anak saya les di sebuah les matematika waktu itu, saya nunggu sambil membaca koran Kompas. Di situ ada yang membahas seorang psikolog yang yang menjaga rubrik tentang anak, tentang pendidikan anak, ya. Dia menceritakan ada sepasang orang tua dokter semuanya. Dia pengen anaknya juga jadi dokter, ya. Dia tahu anaknya mampu karena anaknya pinter, dan akhirnya anaknya memang betul-betul akhirnya masuk sekolah kedokteran. Nilainya bagus terus karena anaknya pinter. Ya, menjelang akhir, anaknya itu berkata, aku tidak mau melanjutkan kuliah. Dia drop out, ya, karena ternyata dia pengennya tidak sekolah di situ. Itu adalah keinginannya orang tua. Jadi dia dipaksa masuk situ. Dia sebenarnya sangat penuh perjuangan karena dia melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak sukai. Dia melakukan itu karena dia pengen menyenangkan hati orang tua, tapi burn out, tidak kuat, tidak tahan, dan akhirnya dia stres dan tidak bisa menyelesaikan. Ya, orang tuanya sudah menyesal, sudah berjalan sekian tahun, ya, dan akhirnya anaknya tidak bisa melanjutkan melanjutkan apa yang menjadi harapan orang tua. Ya, karena orang tua pengennya anaknya menjadi seperti yang mereka inginkan, bukan seperti yang Tuhan inginkan untuk anak kita, ya. Nah, perkumpulan kita adalah menolong anak kita menemukan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka, ya. Didikan yang benar sejak muda akan membentuk karakter anak dan menjaga mereka tetap berjalan di jalan Tuhan sampai tua, ya. Kami tadi barusan berdiskusi sama Mas Gerson, ya. Nah, ada satu kesimpulan, kalau karakter itu kalau sudah terbentuk sampai tua itu susah banget diubah. Ya.
Coba lihat karakter-karakter, kalau karakter kita, ya kita nggak bisa lihat. Orang tua kita deh, ada nggak orang tua kita karakternya yang jenisnya kayak cetakannya itu udah kayak gitu, nggak bisa dirubah sampai hari ini sikapnya, ya kata-katanya nggak bisa dirubah. Banyak yang nggak bisa dirubah, ya. Karena apa? Karena itu sudah menetap secara psikologi, itu menetap, ya. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan bisa mengubah. Ya, murid-muridnya Tuhan Yesus itu bertobat itu kira-kira usia antara 29, ya, 28, 29, ikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun, ya. Lalu dia berubah, yang penakut jadi pemberani, yang tidak pernah belajar atau mengenyam pendidikan formal, pidatonya bagus. Ya, Petrus itu kan pidatonya bagus, ya. Padahal dia tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Dia hanya tahu tentang bagaimana cara menangkap ikan, mancing ikan, ya. Musim-musim ikan banyak, musim-musim ikan tidak banyak. Dia hanya tahu itu. Tetapi Tuhan mengubah hidup mereka. Dan kita juga percaya hanya Tuhan yang bisa mengubah anak-anak kita, ya. Nah, ada 4 gaya mendidik anak, ya. Kunci penting dalam mendidik anak adalah menerapkan prinsip-prinsip pembapaan yang lahir dari hati Bapa. Ada 2 elemen penting di dalam mendidik anak, yaitu kasih, yang kedua disiplin. 2 ini sangat penting dalam mendidik anak, ya. Kombinasi dalam 2 ini akan membentuk gaya-gaya, ya. Gaya yang pertama adalah kalau kasihnya tinggi, disiplinnya rendah, itu disebut sebagai gaya pengasuhan permisif. Ya, permisif itu apa-apa boleh, ya. Ya, tidak ada aturannya jelas di dalam keluarga kita, tidak ada disiplin yang tegas untuk keluarga kita. Ya, karena apa? Karena kasihnya lebih banyak. Ada nggak jenis-jenis orang tua yang seperti ini? Ada, ya. Ya, kalau saya mengamati di keluarga saya ataupun di keluarga istri saya, itu bahkan malah kadang-kadang kakek dan nenek itu lebih permisif kepada cucunya, ya kan? Dulu kita kalau makan makanan itu dijewer, diselentik. Kalau anak kita cucunya malah disediakan. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga aneh loh. Dulu kita itu mengalami masa yang berat bersama dengan orang tua kita. Wah, anak-anak kita dimanja luar biasa, ya. Nah, tapi kita ternyata kalau kasihnya terlalu banyak, disiplinnya terlalu rendah, ya, itu namanya gaya permisif, ya. Ciri-cirinya selalu memanjakan, jarang memberi batasan atau aturan yang jelas, takut konflik, ya. Jangan dilarang, nanti nangis, ya. Nanti marah anaknya, ya. Kemudian kita jadi tidak tegas, dampaknya anak jadi manja, tidak mandiri. Apa-apa yang melakukan orang tua. Bahkan ada loh anak kelas 4 yang mengerjakan PR ternyata ibunya, ya. Anaknya nonton ini, ibunya ngerjain PR. Jangan mau diperbudak sama anaknya, ya. Ya. Nah, itu ya, sulit taat aturan, ya. Karena apa? Dia nggak tahu aturan. Dia berpikir bahwa semuanya boleh, ya. Dia tidak belajar aturan. Nanti kalau dia sudah besar, ya, maaf, bukan kalau cowok, ya, menghamili anak orang lain pun dikira nggak ada aturannya, karena nggak tahu bahwa ternyata di dalam lingkungan masyarakat itu ada norma, ada aturan, ada unggah-ungguh, ya. Kalau di negara ada undang-undang, dia nggak ngerti. Karena apa? Terbiasa bebas, nggak pernah ada aturan di dalam rumah. Jadi kurang disiplin dan tidak bertanggung jawab. Kemudian
Apa itu? Rentan, ya rentan. Ini itu tidak terlalu rentan frustrasi ketika menghadapi batasan di luar rumah, misalnya di sekolah atau masyarakatnya. Jadi kalau nanti suatu ketika orang tuanya sudah tidak melayani anak itu, dan anak itu kan bertumbuh besar, dia tidak mandiri, jadi dia rentan terhadap tekanan. Ya, anak-anak zaman sekarang kan lebih rentan ya. Sekarang ada istilah kena mental. Dulu kita nggak ada ya istilah itu ya, nggak ada. Sekarang ada anak-anak kena mental. Kenapa? Karena anak-anak sekarang rentan ya dengan dengan serangan-serangan yang mulai dari sekitarnya ya. Jadi kalau begitu yang pola yang seperti apa? Yang kedua, otoriter. Ini sebaliknya. Ya, kasihnya rendah, disiplinnya sangat tinggi. Wah, ini otoriter. Gaya tentara. Ya, biasanya anak-anak tentara itu mengalami ini ya, karena waktu dia orang tuanya ini waktu dia jadi militer dididik dengan tegas. Ya. Kalau salah harus menjalankan disiplin. Dia tidak punya hak untuk membela. Dia tidak punya hak untuk memperjelas tadi itu saya seperti ini. Pokoknya ditemukan salah ya salah. Begitu dia menerapkan kepada anak-anaknya, dia pikir bahwa anak-anaknya itu nanti seperti dia, diterapkanlah kepada anak-anaknya. Ya, saya dididik disiplin militer, lalu jadi orang yang tangguh, lalu anaknya disuruh push up, ya, disuruh lari keliling lapangan misalnya, atau disuruh ngapain ya, dihukum tanpa ada kejelasan, tanpa mereka diberi hak untuk membela diri. Ya. Ciri-cirinya menuntut kepatuhan mutlak. Ya. Kalau anak kita sedang nasihati, senjata kita dengar, ya kan? Dengar kata-kataku. Ya. Sering memberi hukuman, ya, tanpa penjelasan. Jadi kalaupun kita memberikan disiplin, kita mesti memberikan penjelasan, ya. Kenapa mereka harus disiplin, ya? Kurang menunjukkan empati atau kehangatan, ya. Sinis, wajahnya kejam, tidak pernah berinteraksi, berkomunikasi dengan anak-anak. Komunikasi satu arah dari orang tua ke anak saja, ya, menuntut ketaatan mutlak. Jadi ciri-cirinya seperti itu ya. Ya. Saya kira banyak di antara kita dulu mengalami orang tua kita, banyak di antara kita yang mungkin tipe seperti ini, ya, otoriter, keras, tidak mau mendengar, maunya menang, tidak mau kalah. Kalaupun dia yang salah, dia yang tetap menang, ya. Saya yang tetap harus dalam posisi yang salah, gitu ya. Seperti itu. Lalu dampaknya, apakah ada dampaknya? Ya, tentu saja ada dampak. Anak takut berbicara, takut mengemukakan pendapat, minder, karena tidak pernah dihargai, tidak pernah dipuji, tidak percaya diri, ya. Lalu bisa menjadi pemberontak. Jadi orang yang memberontak, dikasih kekerasan, dia akan memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Itu sudah diteliti oleh para psikolog, ya. Ternyata orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan itu ternyata waktu kecil mereka mengalami kekerasan. Orang-orang yang melakukan pedofil kepada anak-anak lain, itu ternyata dulu waktu kecil dia alami, ya. Itu banyak sekali, ya, yang terjadi seperti itu. Nah, kalau anak kita dikasih dengan cara yang dididik dengan cara yang keras, dia tidak tahu menyelesaikan masalah kecuali dengan kekerasan. Relasi dengan orang tua jadi tidak hangat. Jadi anak-anak itu mendengar, melihat
menangkap dari apa yang kita lakukan, apa yang dia rasakan lebih daripada apa yang orang tua katakan. Ya, jadi lebih apa yang kita perlihatkan daripada yang mereka dengar. Jadi kita nasihatin 2 jam, tapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, anak kita itu cuma punya satu kata yang melekat di sini, nggak percaya. Dalam bahasa Jawanya mbel gedes. Yang diomongkan itu mbel gedes, nggak ada artinya, ya. Jadi nah kalau kita maki-maki dia, marah-marah dia, lalu kita apalagi marahnya pakai ayat firman Tuhan, ya. Kamu harus tunduk sama taat sama orang tua. Ayatnya ini. Kamu berani melawan sama orang tua, misalnya begitu, ya. Yang ditangkap ayatnya atau sakit hatinya? Sakit hati. Ya. Yang ditangkap sakit hatinya. Bahkan dia merasa ayat firman Tuhan itu menyakiti. Dia tidak bisa menangkap keindahannya firman Tuhan, karena firman Tuhan yang dipakai untuk menyakiti hidupnya, ya. Jadi itu dampaknya. Lalu yang berikutnya, gaya yang berikutnya tidak peduli, ya. Ini adalah orang yang disiplinnya rendah, kasihnya juga rendah, jadi dibiarkan, ya. Kalau dalam kami di Dombi itu ada, kalau kita sedang cerita tentang kekerasan terhadap anak, ada kekerasan verbal, kekerasan seksual, ada satu lagi kekerasan neglect, diabaikan, anak yang diabaikan. Ya, mungkin orang tuanya sibuk bekerja, lalu anak dibiarkan begitu saja, ya. Anak cuma dikasih, di Dombi itu dulu ada orang tua sibuk kerja, orang tuanya cuma bilang sama anaknya, kamu kalau lapar nanti makan di warung situ ya, makan apa saja, nanti dicatat sama ibunya, nanti saya bayar, ya. Jadi anaknya cuma makannya kira-kira apa yang dimakan? Sembarangan yang dia suka, ya, sehat tidak sehat, jadi anaknya jadi kurus gitu, ya. Jadi kurus, walaupun makannya banyak, ya. Karena apa? Nutrisinya kurang, ya. Jadi nutrisinya kurang, walaupun makannya banyak, tapi tidak ada nutrisinya, tidak ada asupan yang seimbang, ya. Karena diabaikan, orang tuanya nggak peduli. Melakukan kesalahan, biar. Ya tadi seperti itu. Besok kalau udah besar juga tahu sendiri. Melakukan yang baik, silakan, gak apa. Pokoknya dibiarkan saja. Yang penting dikasih makan, gitu. Ya. Yang penting dikasih makan. Ciri-cirinya tidak terlibat dalam kehidupan anak, ya, diabaikan. Cara memberikan perhatian atau arahan, tidak memberi batasan atau aturan yang jelas. Anak dibiarkan tumbuh sendiri tanpa dukungan dan bimbingan. Lalu apakah ada dampaknya? Ya ada. Merasa tidak berharga atau diabaikan. Rentan mencari perhatian dari lingkungan yang salah. Anak kami yang orang tuanya seperti itu, suatu ketika kita ajak retreat. Anak waktu itu sudah sekitar umurnya kelas 4, kelas 5 gitu. Sementara di meja makan, anak-anak antri makan, lalu duduk makan tertib gitu. Si anak itu mengambil makan, ditaruh di sini, lalu dia masuk ke kolong meja, kolong kursi, belakang kemana, lalu ke sini ngambil makan lagi, lalu sana nggak tahu ini bayangan seperti apa, ya. Karena dia nggak tahu, ya, dia nggak tahu dia selalu diabaikan di rumah, nggak tahu sopan santun, nggak ada yang memberitahu sama dia. Dia mencari perhatian, sulit membangun hubungan yang sehat, berisiko mengalami masalah emosional dan perilaku negatif, ya. Jadi ternyata ada dampaknya, ya. Lalu kalau begitu yang bagus itu yang apa, ya? Seperti apa, ya? Yang
paling tepat, yang paling ideal adalah seimbang, gaya seimbang. Dan itu yang menjadi pergumulan saya. Karena saya itu selalu, kalau tidak terlalu permisif, sehingga saya berkata memesaki anaknya. Tapi kadang-kadang saya juga sangat disiplin, ya, sehingga saya menghukum mereka tanpa alasan, tanpa dikasih kesempatan untuk membela, ya. Jadi ini perjuangan bagi saya. Kasih tinggi tapi disiplin tinggi. Ciri-cirinya adalah memberi kasih yang besar sekaligus memberikan batasan yang jelas. Mendisiplin dengan penjelasan dan pengertian. Komunikasi bersifat dua arah. Orang tua mendengar dan menghargai pendapat anak. Anak diberi kesempatan untuk berbicara dan kita memahami alasan alasan dibalik apa yang mereka lakukan. Konsisten dan adil dalam menetapkan aturan dan penuh dengan kasih dan tegas, ya. Jadi kalau anak-anak ini diberi kesempatan untuk berbicara, kami di Dombi itu ada pelatihan khusus namanya pena pendengar anak. Nah, kalau orang yang dilatih itu, kita dilatih untuk tutup mulut. Kalaupun buka mulut hanya untuk memberikan peneguhan, bertanya kalau ada sesuatu hal yang kita kurang paham, tapi bukan mempertanyakan, bertanya untuk kita memahami. Berhenti dulu. Tadi maksudmu yang kamu ngomong ini seperti apa ya? Coba jelaskan lebih lagi. Nah, misalnya untuk kita dengar, untuk kita bisa memahami. Ya, namanya pena pendengar anak. Seharusnya kita juga menjadi pena buat anak-anak kita. Anak-anak kita itu butuh orang yang mau mendengar. Kalau mereka tidak ada yang mendengar di rumah, maka di sekolah, di tempat dia bermain, di sana ada banyak orang yang mau memahami anak-anak kita. Ya. Nah, kalau yang mau memahami anak kita itu ternyata berkebiasaan buruk, bagaimana? Ya, saya mendampingi anak juga di Dombi. Dia itu terlibat kelitih, suka bawa senjata tajam. Ya. Lalu di konseling, loh, kamu itu katanya jangan pulang ya? Iya. Lah kenapa kok kamu nggak pulang? Aku gak enak ya di rumah itu. Kalau di rumah itu gak enak. Lah kamu katanya sering nongkrong di rumahnya ini. Iya. Lah kenapa? Di sana itu aku diterima. Ayahnya itu kami sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Kalau pulang itu ya silahkan makan apapun yang ada di sana, ya. Tapi dibiarkan. Suatu ketika digerobak polisi. Untungnya anak saya itu pas tidak kedapatan minum, urinnya negatif. Yang lain itu tangkap semuanya, tangkap semua masuk. Jadi untungnya anak-anak kami ini nggak ketangkep. Nah, kalau pas kedapatan ada urinnya, di tes urinnya itu kena, dia masuk juga. Ya, jadi ternyata anak ini di rumah nggak ada yang mau mengerti, nggak ada yang memahami. Di luar sana itu ada yang mau memahami. Kalau kita tidak mau mendidik anak kita, dunia itu sudah siap mendidik anak kita. Mau dicetak menurut kemauan mereka, ya. Dengan gadget itu cepat sekali, ya. Dunia siap mendidik anak kita. Kalau orang tua tidak mau ambil bagian, dunia mau ambil bagian, ya, mau mengambil anak kita. Nah, ini ada catatannya, gaya otoritatif, kasih sayang tinggi, disiplin tinggi adalah gaya yang paling seimbang dan ideal. Anak merasa dicintai, tetapi juga anak memahami batasan dan tanggung jawabnya. Sekarang tanggung jawab orang tua. Yang pertama, mengasihi anak-anak. Itu ada di 1 Tesalonika 2 ayat 8, ya. Nah, Paulus berkata demikian kepada jemaat di Tesalonika, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu
bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Apakah anak-anak mendapatkan kasih bagi papa mama semuanya? Mari kita beri, mari kita mengasihi mereka dengan kasih sayang yang besar, seperti Paulus mengasihi jemaat Tesalonika. Ya. Anak itu tidak selalu ingat akan apa yang kita beri, tetapi mereka tak pernah lupa perhatian dan waktu yang kita habiskan bersama. Jadi mungkin pemberian kita anak itu lupa, tetapi kasih yang kita berikan kepada mereka, mereka tidak akan pernah lupa. Mengasihi itu berarti seperti apa ya? Nanti ayat-ayatnya bisa dibaca sendiri ya. Mengasihi itu berarti atau secara konkretnya seperti apa ya? Yang pertama itu menyediakan waktu. Ya, kalau mengasihi itu menyediakan waktu. Allah mengasihi kita, maka ada lagu berkata, Engkau selalu ada bagiku, ya kan? Di waktu yang, di musim yang seperti apapun, Engkau selalu ada bagiku. Pertanyaannya, kita selalu ada buat anak-anak kita enggak? Atau kita selalu tidak ada? Bahkan ketika kita anak-anak membutuhkan pertolongan kita, ya. Mengajar kebenaran dengan sabar dan berulang-ulang. Ini di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ya, jadi kita harus mengajarkan mereka secara berulang-ulang. Cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya, tadi saya sudah sebutkan pena, pendengar anak, ya. Menggunakan mulut hanya untuk bertanya tentang apa yang ingin diceritakan anak, untuk kita bisa memahami, bukan untuk mempertanyakan, meragukan ceritanya anak kita, ya. Tetapi kita mesti belajar memahami. Ketika kadang-kadang kita menghukum duluan, menghakimi duluan dengan kata-kata yang paling menyakitkan, tapi kita tidak pernah belajar memahami sebenarnya apa yang mereka alami, ya. Kenapa mereka berperilaku seperti itu, ya. Nah, kemudian memiliki ruang kegagalan artinya memberi kesempatan. Ketika anak kita gagal, itu adalah kesempatan untuk kita mengajari mereka bahwa dalam kehidupan kita itu ternyata pernah akan nanti suatu ketika kita akan mengalami kegagalan. Mungkin bisnis gagal, mungkin studi gagal nanti di kemudian hari, dan banyak anak-anak yang tidak siap menerima kegagalan. Ya, ketika anak gagal itu mari kita terima, ya. Mari kita terima bukan hanya ketika anak berhasil, tapi juga anak kalau dia itu sedang mengalami kegagalan, ya. Ada satu cerita klip orang India foto dengan anaknya, suami, istri, anaknya yang sedang diwisuda sama adiknya, anaknya ini, ya, jadi anak keduanya. Ya, anak yang wisuda itu pakai baju keren, gitu kan? Kelihatannya dia lulus cum laude, wah, dia menjadi kebanggaannya orang tuanya. Nah, maka fotonya pun buaya, gitu kan? Ya. Lalu orang tuanya juga sedang wisuda, anaknya fotonya juga agak gaya gitu. Nah, sementara anak yang satunya mulai menjauh. Lalu tukang kameranya berkata, kamu agak geser, kamu keluar dari frame, ya, ayo masuk lagi. Lalu dia nggak mau. Lalu papanya bilang, kalau begitu kamu pindah sini. Lalu anaknya itu pindah sini. Tetapi mereka sedang pasang senyum, semua senyum. Anak ini tidak bisa pasang senyum, dia malah geser. Lalu papanya itu mulai menyadari, wah, ada yang salah. Yang salah apa? Karena dia merasa bahwa saya gagal. Saya tidak sepintar kakak saya. Saya tidak bisa menyenangkan orang tua. Tapi papanya itu luar biasa. Dia rangkul anaknya. Sini, kamu dengar, kita mau merayakan keberhasilan kakakmu. Aku mengasihi kamu bukan karena kamu berhasil, bukan karena kamu sukses. Aku mengasihi kamu karena kamu anakku. Bisa nggak kita mengasihi anak kita? Bisa. Bukan karena mereka sukses, bukan mereka jadi anak baik, nurut, ya.
Wah, disuruh ngapain nurut, tidak pernah protes itu. Oh, enggak juga ya. Kita mengasihi mereka karena mereka anak kita. Seperti Bapa di surga mengasihi kita karena kita anaknya. Bukan karena kita berprestasi, bukan karena kita pinter, bukan karena pelayanan kita hebat, tetapi karena kita anaknya. Ya. Jadi mari kita kasih anak kita karena mereka adalah anak kita. Mengenal anak-anak sesuai dengan kebutuhan dan menjawab kebutuhan mereka. Nah, ini yang harus dipelajari dan kita tidak cukup untuk mempelajari siang hari ini. Tetapi papa mama tentu saja harus mempelajari. Setiap anak itu bukan hanya setiap anak, setiap manusia itu bertumbuh, berkembang, ya kan? Ya, bertumbuh, berkembang. Kalau bertumbuh itu ada masanya berhenti. Ya, tapi kalau berkembang itu ternyata bisa terus. Ya, bisa mempelajari terus ya. Kecuali kalau saya itu harusnya sudah mulai berhenti pertumbuhan saya itu harusnya itu sejak saya lulus SMA itu. Tapi nggak tahu kenapa mujizat terjadi bertumbuh terus. Wah, mujizat terjadi bertumbuh terus, nggak tahu ya, heran saya. Nah, dalam setiap masa itu ternyata ada kebutuhannya sendiri, ya. Ada masa tertentu kebutuhannya sendiri, ya. Nah, di situ cuma diringkas menjadi 3 kelompok, ya. 0 sampai 5 tahun, ya, kebutuhannya dia masih sangat dibutuhkan, dia belum bisa mandiri, apalagi 0 tahun, ya. Dia mau pakai baju warna apa pun nggak bisa milih, ya. Dan keputusannya mutlak orang tua. Orang tua punya kendali penuh. Tapi ketika anak sudah 12, apalagi sudah 21 tahun, maka orang tua sudah punya kendali nggak? Sudah susah sekali. Ya, sudah tidak bisa punya kendali. Anak kita sudah punya teman yang banyak, yang jauh, yang nek dolan wis tukang ngendi-ngendi, ya. Kadang-kadang kita bingung, ini anak ini di mana, jam 9 belum pulang. Ya pergi sama temennya, bahkan di luar sana lebih enjoy. Ya. Nah, harusnya ketika anak masih di bawah kendali kita penuh, itu saat kita membangun hubungan. Sehingga nanti ketika anak kita sudah tidak bisa kendali, hubungan sudah terbangun. Ya, yang susah itu sudah anaknya tidak terkendali, hubungannya tidak terkendali juga. Anaknya hilang, ya, susah, sulit itu ya. Makanya kita harus membangun hubungan. Mumpung anak-anak masih bersama-sama dengan kita, masih ada kesempatan, ya. Ya. Jadi 0 sampai 5 tahun itu tolong saya karena anak belum punya kendali mutlak atas dirinya sendiri. 5 sampai 12 tahun itu ajari saya, latih saya. Di situ kita melatih, ya. Melatih apa? Melatih disiplin, melatih membaca, melatih berbicara, ya. Bahasa, ya kan? Umur 5 tahun pun mulai banyak mengerti, ya, mulai banyak nangkep, mulai banyak diskusi, mulai banyak bisa belajar sesuatu. Nah, itu kita ngajari. Dan yang paling luar biasa adalah saat yang tepat untuk kita mengajari firman Tuhan. Ya, kalau orang Yahudi nanti begitu umur 13 tahun, ya sudah dipersiapkan dari 0 sampai 12 tahun, itu ada upacara khusus. Apa namanya? Bar mitzvah atau apa gitu ya. Itu mereka sudah siap untuk mereka belajar Taurat. Ya, dan turunannya. Hukumnya mereka itu ada 600 sekian. Ya. Undang-undang Indonesia ada berapa pasal? UUD 45 itu cuma 30 pasal aja. Kita nggak hafal ya. Itu mereka punya 600 sekian aturan hukum yang harus dihafalkan. Dan ketika mereka umur 13 tahun, mereka siap untuk belajar Taurat, buku-buku yang banyak. Yaitu akhirnya mempengaruhi mereka sehingga orang Yahudi itu betul-betul Yahudinya jadi.
Jadi Yahudi betul-betul ya bangga dengan keyahudiannya. Ya, kalau anak-anak kita umur segitu, mereka belajar firman Tuhan, tekun seperti orang Yahudi mempelajari Talmudnya itu, ya, mempelajari perjanjian lamanya itu, kita mempelajari Alkitab, mempelajari firman Tuhan seperti mereka. Wah, luar biasa. Anak-anak kita akan jadi dahsyat, pintar-pintar, cerdas, ya kan? Amin. Ya, amin ya. Yang kedua, tanggung jawab orang tua mendoakan. Ya, doa membuat manusia kecil menjadi besar di hadapan Tuhan dan membuat masalah besar menjadi kecil di hadapan manusia. Itu namanya E.M. Bounds. Ya, saya tadi sedang mengajari anak-anak umat pilihan Tuhan menghadapi Herodes. Herodes yang sedang sejaman ini adalah Herodes Agripa, sangat kejam, membunuh Yakobus. Ya, lalu dia menangkap, ketika membunuh Yakobus, orang Yahudi senang banget. Wah, senang banget kami, sorak-sorai. Wah, ternyata aku bisa menyukakan orang Yahudi. Kalau tak sukakan, mereka tidak akan ngeyel sama saya. Nanti kalau mereka nggak ngeyel, mereka tertib. Wah, saya sama kaisar, saya langgeng jadi raja. Ya, main politik, ya toh. Lalu dia mulai suap, suaranya orang Yahudi dipakai, diambil. Caranya gimana? Caranya aku pengen menyukakan mereka. Petrus ditangkap, masukkan ke dalam penjara. Belum, ya kan? Tapi di sana ternyata waktu Petrus dimasukkan, ada orang-orang berdoa. Dan yang luar biasa, mereka berdoa di mana? Ngamati nggak? Gak ada yang ngamati ya? Mereka berdoa rupanya di rumahnya Maria. Maria di sini bukan Maria ibunya Yesus. Maria di sini ibunya Yohanes yang disebut Markus. Jadi rupanya Markus itu orang tuanya, keluarganya suka berdoa, bahkan suka ngumpuli orang untuk berdoa di rumahnya. Dan itu berdoa buat Petrus, berdoa. Nah, besok mau dieksekusi, malam hari ini ada malaikat datang. Jueng. Malaikat bilang sama Petrus, ayo, itu bajumu dipakai, sendalmu dipakai, ikut aku. Tiba-tiba ranting rontok, plus. Lalu malaikat itu berjalan, Petrus mengikuti. Pintu itu seperti pintu di mall, buka sendiri. Padahal itu pintu besi, kata Alkitab, dirantai, buka sendiri, dan mereka jalan. Para penjaga tidak ada yang melihat. Lalu mereka sampai di sana, di rumahnya, di jalan raya itu. Dia ingat, aku pergi kemana ya Petrus? Dia ingat, wah, ada tempat yang banyak orang berdoanya. Itu keluarganya Markus. Aku ke sana saja. Dan Alkitab berkata, dia akhirnya pergi ke situ, dan benar di situ sedang banyak orang berdoa. Ketika orang berdoa, yang lemah bisa mengubah keadaan. Singkat cerita, di perikop berikutnya, si Herodes yang galak tadi, semua pengawalnya dibantai semuanya. Lalu Herodes yang galak tadi, yang kejam itu, dia berkata, dia pidato, ini omongan Allah, bukan omongan manusia. Ya. Malaikat yang tadi nuntun Petrus rupanya berdiri di dekat situ, tersinggung dia, ditampar, ya, lalu kejet-kejet Herodesnya dan mati seketika dimakan cacing. Pernah dengar ceritanya? Oh, pernah dengar ceritanya ya. Wah, mati dimakan cacing. Kenapa? Itu orang yang keras, orang yang besar, bahkan dia bisa menyatukan seluruh daerah Palestina itu, ya, karena dia memang sangat kejam, sangat keras dan berprestasi, ya. Tetapi doa mengubah. Tuhan bisa mengubahkan keadaan, ya. Anak kita mungkin sikapnya seperti Herodes misalnya, ya, tapi Tuhan itu bisa mengubah, ya, hati manusia, ya, mengubah bukan dikasih cacing, ya, ya, mengubah keadaan, ya, mengubah suasana. Manusia kecil bisa menjadi besar, ya. Apalagi doa orang tua, ya. Kalau berdoa nama anak kita disebut, nyebutnya yang keras,
supaya nanti ketika anak kita sudah menjadi besar, dia berkata, di doa bapakku. Karena yang berdoa bapaknya. Ternyata doa lagu itu ternyata kisah nyata loh itu. Itu betul-betul dia itu mendengar penulis lagu yang aslinya ya, bukan yang Indonesianya ya, penulis aslinya itu betul-betul setiap hari dia melihat ibunya itu bertelut bersujud kalau berdoa panggil nama anaknya ini, dan itu membekas di dalam hati anak. Ketika dia sudah tua, ibunya sudah tidak ada, dia tidak mengingat apapun kecuali namaku disebut oleh ibuku. Jadi rupanya doa kita itu mantap, manjur, ya, manjur, ya. Mengucap syukurlah untuk anak kita, apapun kondisinya, ya. Doakan agar anak-anak kita menjadi murid Tuhan, karena ada janjinya, Yesaya 54 ayat 13, supaya mengenal Kristus secara pribadi dan mengalami kasih-Nya, ya. Mengerti panggilannya, menjadi kuat dan teguh dalam iman. Berikutnya, tanggung jawab kita adalah menjadi bapa dan ibu rohani untuk memuridkan anak-anaknya, ya. Bapak ibu semuanya, papa mama semuanya, kalau di dalam perjanjian lama itu kalau orang tidak memiliki anak, kenapa kok mereka bisa semenderita itu? Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama memang Tuhan bekerja secara jasmani. Dia harus memelihara bangsa Israel. Tidak boleh kecampur dengan yang lain. Harus dipilih bangsa ini, karena bangsa ini dipilih oleh Tuhan untuk menurunkan Mesias. Jadi mereka kalau tidak punya anak, aduh aku tidak punya bagian dalam kerajaannya, dalam rencana Tuhan, maka mereka merasa terhina dalam kutuk. Di dalam perjanjian baru beda, perintahnya bukan beranak cuculah, tapi perintahnya apa? Jadikanlah semua bangsa murid. Jadi sekarang tanggung jawab kita bukan punya anak secara jasmani, tapi memuridkan, menjadikan. Bahkan kalau kita dikaruniai anak-anak jasmani, maka tugas kita tanggung jawabnya menjadikan mereka muridnya Kristus. Itu tanggung jawab, ya. Jadi kalau kita punya anak tapi anak kita belum menjadi murid Kristus, ya, sebenarnya kita harusnya seperti Hana, menangis. Ya Tuhan, kenapa saya mandul secara rohani? Saya tidak bisa melahirkan anak-anak rohani. Harusnya itu yang ditangisi, ya, supaya anak-anak kita menjadi murid Kristus, ya. Hal yang dilakukan sebagai bapak rohani, kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Itu kata-kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jadi yang pertama, membangun hubungan, ya, seperti bapak kepada anak-anaknya, memiliki hubungan persahabatan dengan anak-anaknya, membangun kedekatan, persahabatan, dan kepercayaan antara orang tua dan anak. Ya, membangun kepercayaan buat anak itu susah, ya, sulit. Saya pernah salah ucap sama anak saya itu. Saya itu cuma berkata, emang dia bisa. Pokoknya dia mau melakukan sesuatu, lalu saya bilang, emang dia bisa. Itu ternyata musuh dalam hatinya, jelek. Sejak itu anak saya itu susah ngobrol sama saya, susah berbicara sama saya. Saya cuma ngomong begitu, saya tidak mempercaya dia, dan dia kehilangan kepercayaan terhadap saya. Jadi oleh karena itu, papa mama semuanya, mari kita bangun hubungan dengan mereka.
bangun kepercayaan mereka. Jadilah kita orang-orang yang paling dipercayai buat anak-anak kita. Lalu memuridkan, telah menasihatkan kamu dan menguatkan hatimu. Disciples, ya, disciples itu kan memuridkan, menanamkan nilai-nilai hidup, memberi motivasi, dukungan, serta mewariskan iman dan prinsip rohani secara personal. Nah, Bapak Mama semuanya, iman itu ternyata bisa diwariskan, bahkan bisa diduplikasi, terlihat oleh orang lain. Seperti Paulus ketika menulis surat kepada Timotius, dia berkata, aku melihat iman yang tumbuh di dalammu itu dulu pernah hidup di dalam nenekmu Louis dan ibumu Yunika. Dan iman itu yang dari nenek ibu sekarang hidup di dalam dirimu. Jadi rupanya iman itu bisa diwariskan. Bapak Ibu mau mewariskan apa? Apa? Deposito atau emas atau apapun itu harus, ya. Kalau kita punya boleh, penting. Tetapi ada yang paling penting yang harusnya kita wariskan. Seperti judulnya, anak itu warisan ilahi. Apa yang kita wariskan? Salah satunya yang terpenting adalah iman. Mari kita belajar untuk mewariskan hal-hal yang prinsip kepada anak-anak kita. Yang berikutnya adalah tujuan hidup. Itu yang harus kita bangun, ya, harus kita lakukan. Membangun tujuan hidup, meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai kehendak Allah. Itu tujuan mendidik anak adalah supaya anak-anak kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sebagai ibu, bagaimana tanggung jawabnya? Memberi, tetapi kami berlaku ramah terhadap kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela berbagi Injil dengan kamu, Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasih. Yang pertama, berlaku ramah itu berarti apa? Attitude apa ya? Sikap, ya. Sikap kita. Yang kita harus lakukan kepada anak kita adalah sikap kita. Ramah sebagai ibu, ya. Tetap kemudian yang bagian B tadi, demikianlah kami dalam kasih sayang besar. Jadi dalam, kalau sebagai ibu, mengasihi dan memelihara, merawat, ya, love and care. Jadi mengasihi dan memelihara mereka, merawat, ya, mengasihi dan merawat. Berikutnya, ya, kita bisa memelihara, merawat, mengasihi itu dengan kehadiran emosional, kepedulian praktis, ya. Pokoknya nanti bisa Papa Mama baca lagi sendiri. Kemudian yang C, membagikan Injil, ya. Dan bukan hanya Injil, tapi hidup, ya, hidup kita yang dibagikan, ya. Memperkenalkan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Membangun kehidupan rohani anak, ya. Kemudian juga menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, tidak ada kata terlambat, sekali lagi ditulis di situ, ya. Dan ternyata sudah selesai.